Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ketemu lagi sama Kak Angel dan juga Husni. Diskuy, santai kuy. Yuk. Oke, pemirsa Sobat TV, kita kembali lagi di program kita Speak Podcast. Nah, sekarang ini kita kedatangan tamu istimewa nih, bisa dikenalin siapa aja? Nah, tamu istimewa kita ya, yaitu Kak Alvin Rizvandi dan juga Kak Fitri Karlina dari komunitas Kuung. Nah, Sky People semuanya pasti penasaran apa sih komunitas Kuung itu dan kegiatannya seperti apa aja. Langsung aja kita tanyain sama Kak Fitri dan Kak Alvin. Oke, buat Kak Alvin dulu deh, bisa dijelasin nggak sejarah dari komunitas Kuung ini gimana dan kenapa memilih nama Kuung gitu? Gini, sejarah dari Kuung ini sebetulnya karena memang kita seneng nongkrong gitu ya. Jadi seneng nongkrong yang latar belakangnya sama dari kampus kesenian juga, dari beberapa orang sama dari satu kampus. Kemudian kita berpikir kenapa ya kok nggak bikin satu kelompok itu aja atau wadah apa gitu, memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar tari atau kesenian tradisi. Nah, dari gagasan itu akhirnya tercetuslah kita membuat satu kelompok yang namanya Kuung ini. Oke, nongkrongnya Gitu. berbeda ya, kayak gibahin orang. Iya. Ya. Ada kamu kan? Namanya berbeda menghasilkan seni. Jadi sebenarnya mereka adalah teman satu kampus, satu jurusan juga nggak? Beda. Beda. Kebetulan beda jurusan. Jadi kalau Alvin, Saya kebetulan dari seni rupa, Kak Fitri ini dari seni tari, kemudian ada lagi dari Kak Yosi itu dari seni tari Seni juga. tari. Sebelumnya kita kan sebelumnya nih ada 6 orang ya anggotanya ya. Iya. Untuk satu kelompok awal itu ada 6 orang. Jadi saya sendiri dari seni rupa, Kak Fitri dari tari, ada Kak Yosi namanya itu dari seni tari juga. Terus kemudian ada Kak Katon namanya, dia dari seni rupa, satu angkatan dengan saya. Terus kemudian ada 2 orang itu dari kerawitan, namanya Kak Anton dan Kak Yuga. Oke. Nah, dari ke-6 orang ini membuat satu kelompok yang disebut Kuung ini. Terus kemudian karena memang kita mencari apa ya, semacam manajemen yang pas gitu loh. Karena sebelumnya kita memang mengupayakan semua disiplin ilmu seni bisa masuk jadi satu kan gitu. Tapi karena memang waktu kemudian alat dan sebagainya terbatas, itu akhirnya kita melakukan semacam peremajaan gitu terhadap kelompok-kelompok ini. Terus akhirnya karena teman-teman lebih apa ya, kesibukannya lebih tinggi luar daripada di komunitas ini. Karena memang kita kan merintis dari awal, artinya kan memang kita tidak berupaya untuk merokok keuntungan sama sekali dari situ. Karena memang sih apa ya, kasarnya masih awal lah ya, masih langkah-langkah awal itu. Dan teman-teman lebih apa ya, lebih bijaksana untuk memilih. Akhirnya mereka karena memang kesibukannya tinggi juga di luar, kita nggak bisa istilahnya nggak bisa gandoli lah kalau itu orang Jawa bilang. Ya karena itu akhirnya semua sepakat untuk dijadikan satu aja. Jadi yang dimunculkan itu tarinya dulu. Tarinya dulu. Jadi sepakat yang dimunculkan tarinya dulu. Jadi sampai saat ini komunitas Kuung itu sendiri bergerak di bidang seni tari. Seni tari. Tari tradisional. Iya betul. Tapi anggotanya macam-macam, nggak hanya dari teman-teman seni tari aja ya. Iya, Dari betul. karawitan dan tapi semuanya tari atau gimana? Kalau misalkan saat ini dari teman-teman karawitan sudah masih belum ada. Cuman kalau misalkan kita join ya, kita join dengan Iya. komunitas lain yang basicnya karawitan, iya. Jadi dari Kuung, Kolaborasi ya? Iya, betul. kolaborasi, betul. Kalau dari Kuung sendiri memang mayoritas dari nari, gitu. Oke. Nah, kan dari tadi disebut-sebut nih Kuung tuh namanya artinya apa sih? Ada maknanya Kak? Gantian deh Kak Fitri. Jangan gimana kayak orang patah hati Kak. Ya kalau Kuung sendiri sih ada kata-kata ini loh Kak. Kluwung, pernah dengar nggak sih Kluwung itu yang artinya pelangi? Nah, karena ada kata kluwung itu ya supaya lebih apa ya, kita lebih menarik aja sih. Kluwung itu akhirnya kita jadikan menjadi kuwung. Kayaknya lebih familiar kalau istilahnya itu menjadi kuwung. Jadi kita sepakat teman-teman ini tadi memberi nama komunitas Kuung yang artinya pelangi, karena memang disiplin ilmunya kan itu tadi awalnya ada seni rupa, seni karawitan, ada seni tari juga. Awalnya kan memang 3 bidang ilmu ini, iya. Tapi karena memang ada beberapa hal gitu kan,
ada keterbatasan di gamelan dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan untuk fokus di seni pertunjukannya itu tadi. Jadi kita memang benar-benar fokus di tari, tapi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman luar atau masyarakat umum lah pada intinya. Basicnya ada yang kuliah manajemen, ada yang kuliah ekonomi, apapun, PGSD itu bisa masuk ke kita seperti itu. Jadi tetaplah ya kita jadi komunitas kuung tuh intinya itu berwarna-warni. Jadi tidak hanya orang tari yang boleh masuk di dalam komunitas kuung, tapi orang awam pun yang tidak bisa menari boleh join ke kita. Dari berbagai macam Betul. latar Iya, belakang, betul sekali. Seperti itu. Untuk kegiatan rutinnya sendiri kuung seperti apa? Kalau untuk kegiatan rutinnya kita setiap hari Minggu ada kegiatan rutin. Jadi kita itu alhamdulillah sekarang anggota kita itu sudah ada 50-an lebih. Wow, dari banyak ya? anak-anak. Dan itu dari mana aja? Dari basically sih dari Surabaya. Surabaya. Ya, tapi untuk usia kita tidak ada batasan usia. Jadi Teman satu kampus atau gimana? oh tidak, jadi banyak. Jadi ada dari anak-anak PAUD, bahkan ada dari PAUD sampai yang sudah bekerja. Kalau untuk teman-teman yang dari anak-anak sih banyak ya, tapi kalau untuk yang dewasa itu rata-rata anak kuliah, anak pekerja dan tidak dari satu tempat kuliah. Artinya dari berbagai macam kampus di Surabaya. Betul, ada dari UNER, ada dari teman-teman ITS, ada dari mana itu Muhammadiyah, terus ada dari UWM juga ada, jadi banyak. Gimana caranya mereka bisa tahu kalau ada komunitas kuung yang memang khusus untuk mengajarkan seni tari tradisional gitu? Di sosmed ya, Mas ya? Itu Yang- memang inisiatif cari Iya. sendiri Iya. di sosmed. Betul. Yang utama dari sosmed. Kalau ini sekedar cerita ya, sekedar cerita dulu. Ini kita dulu punya bukan manajemen sih, apa ya namanya? Program yang kita sebut itu Kuung Go to School dulu. Kuung Go to School. Yes. Apa itu? Itu di langkah awal kita untuk mensosialisasikan bahwa di sini ada komunitas loh, gitu loh. Oh, Bahwa kita punya kegiatan ini loh, kita punya wadah untuk berkesenian loh. Jadi kuung ini datang ke sekolah-sekolah. Betul. Jadi kita punya program itu untuk mensosialisasikan terutama di area Kelamis itu. Di area Kelamis kita merangkul warga sekitar, terutama memang sasaran kita untuk waktu itu anak-anak ya. Iya. Untuk anak-anak terlebih dahulu. Jadi dari situ mulai ada yang mulai gabung, terus kemudian ya sampai hari ini akhirnya Sampai sampai hari ini komunitas kuung senantiasa mengajarkan seni Iya. tari tradisional ya Iya. buat masyarakat umum. Tapi Iya. nih kalau dilihat ya kakak-kakak ini kan masih muda ya. Anak-anak muda zaman sekarang pasti kepengennya narinya yang keren-keren Yang gitu, modern yang juga. modern gitu. Iya. Dasarnya apa sih sampai kakak kepengen mengajarkan seni tari tradisional terutama ke anak-anak muda, bahkan sampai effort banget gitu loh datang ke sekolah-sekolah untuk ayo join sama komunitas kuung, kita belajar sama-sama seni tari tradisional. Biasanya apa sih? saya dulu saya. Boleh deh. Yang Kalau kedua, pada yang prinsipnya sih kita ke regenerasi ya, Mas Alvin Iya. ya. Pada prinsipnya sih di situ. Tapi selain itu kita juga memberi wadah ke teman-teman yang memang kalau misal kita cuma mendapatkan ilmu dari kampus saja kan sepertinya kurang cukup sepertinya. Nah, akhirnya kita membuat komunitas ini supaya teman-teman tuh juga mau join ke kita belajar bersama, tidak hanya sekedar praktek saja, tapi misal kita sekedar sharing, kita diskusi masalah seni. Seperti itu sih, selebihnya gitu sih. Kak Alvin ada tambahan mungkin? Jadi memang karena kalau kita bicara persoalan tari modern atau tradisi ya, kalau saya pribadi ini ya, dari pengalaman pribadi, sebelumnya saya memang sebelum masuk kampus STKW terutama, sebelum masuk kampus itu saya memang melihat tari tradisi itu ya apa ya kok gimana gitu loh, kesannya ketinggalan zaman waktu itu, betul. waktu sebelum masuk STKW. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, saya kan masuk di STKW kalau nggak salah tahun berapa itu? 2014-an lah di kampus itu. Terus di kampus itu interaksinya justru lebih banyak dengan kesenian tradisi. Oke. Jadi di seni rupa interaksinya juga sering dengan seni tradisi. Jadi iringan musik tanpa disadari yang telinga saya terbiasa dengan musik tradisi gitu loh. Karena memang intensitas kesenian di sana kan tinggi sekali kan gitu. Artinya itu memang juga merubah sudut pandang dari Mas Alvin Nah, sendiri betul. bahwa tari tradisional tuh yang kesannya ketinggalan zaman ternyata nggak Ternyata oke juga gitu Ternyata loh. oke. Ternyata oke bahwa memang kita punya karakter tersendiri gitu selain di luar sana. Betul. Bayangkan di Jawa Timur aja misalkan kayak tari reok misalkan, siapa orang yang kurang gawean misalkan nyonggo sakmono ini, Iya, betul. orang luar nggak akan kepikiran seperti sejauh itu. Sedangkan kita punya tradisi yang seagung itu gitu loh, punya apa ya, nilai-nilai kebudayaan yang setinggi itu. Betul. Tapi untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Mas ya,
kesadarannya untuk melestarikan tari-tari tradisional tuh menurut Mas sejauh ini seperti apa? Apakah kurang atau bagaimana? Terus apakah ada cara-cara tertentu yang memang Mas dan Mbak ajarkan di komunitas Kuhung untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tari tradisional? Kalau tari tradisional ya sebetulnya sekarang sudah mulai bisa adaptasi dengan, kalau menurut saya mungkin kalau nanti ada orang bisa dikoreksi mungkin. Kalau menurut saya kesenian tari tradisi hari ini sudah mulai bisa berbaur dengan modernitas ya. Modernitas bukan berarti artian geraknya atau apa, mungkin bisa jadi iya, tapi dengan adanya modernitas seperti masuknya teknologi seperti TikTok dan lain sebagainya, kan sekarang mulai banyak anak muda yang mulai musiknya tetap musik TikTok dengan jadi itu menurut saya sudah cukup membuat kita sangat optimis gitu loh untuk apa ya, kesenian tradisi ini tetap berkembang ke depannya. Menurut saya segitu. Berbicara mengenai seni tari ini, untuk Mbak Fitri, ini kan yang terdaftar di komunitas Kuhung kan berbagai kalangan, berbagai usia ya, dari anak kecil, remaja sampai dewasa. Itu untuk metode pengajarannya sendiri ada perbedaan nggak? Kalau untuk metodenya sih dari saya pribadi sih lebih ke have fun. Jadi maksudnya begini, kalau misal kita ke anak-anak, kita ikut ke dunianya anak-anak. Jadi misal kalau anak-anak kita ajari menari, kan kita harus pelan-pelan tuh, tangannya dulu. Ini namanya apa, seperti itu, ini namanya apa, kan beda-beda ya kan, begini tuh namanya apa, kakinya seperti apa. Nah, kalau mereka sudah tahu akan hal itu, mereka lama-lama pasti akan bisa menikmati. Terus kalau misal kita trainernya itu ceria, mereka juga akan ikut ceria. Kalau saya lebih ke situ. Tapi kalau untuk yang dewasa sih sebenarnya sama, tetap have fun juga, tetap. Tapi cuma mungkin lebih tegas, pembawaannya yang beda sih. Kalau biasanya kalau saya ke anak-anak itu, hai gitu-gitu sih. Lebih apa ya, kalau bahasa kita lebih hebring gitu lah ya. Tapi kalau yang dewasa mah, ayo berdiri gitu kan, mereka kan pasti kan langsung berdiri. Tapi kalau anak-anak kan kita harus harus dirangkul dulu atau gimana, kayak gitu. Kalau proses pengajarannya sih lebih ke have fun. Terus kadang itu saya juga membuat ini bukan program sih, sistemnya itu seperti tutor sebaya. Oke. Jadi kita memberi kesempatan buat anak-anak untuk ngajari teman-temannya. Betul sekali. Jadi kan itu kan suatu kebanggaan bagi mereka kan. Oh, aku dipilih sama Kak Fitri misalkan. Aku diberi amanah untuk mengajar adik. Oh, berarti aku bagus kan, seperti itu. Mereka bisa percaya diri, terus mereka mengajari adik-adiknya, bahkan temennya, tutor sebayanya. Ya mereka itu lebih ini sih, lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu sih. Betul. Menarik ya. Dan lagi memang ketika misalnya seorang anak ngajarin temennya, itu sebenarnya adalah proses belajar bagi dirinya sendiri. Betul. Ketika aku ngajarin dia, aku jadi ingat, aku juga pernah ngajarin dia gerakan seperti ini. Jadi dia sendiri yang ngajarin juga jadi lebih ingat ya. Iya, betul sekali. Oke. Terus ini lagi Kak, untuk komunitas Kuhung ini biasanya ada ini nggak agenda untuk tampil di sebenarnya di acara-acara khusus seperti itu atau gimana? Atau mungkin ikut lomba atau gimana? Iya, kalau untuk lomba sih kita sering sekali ya Kak ya. Lomba bahkan tampil di acara-acara khusus gitu juga pernah. Kemarin terakhir itu kita perform di ini awarding night-nya. Aduh, nggak boleh sebut merek ya, ini produk ya. Jadi kita di salah satu awarding night gitu, bintang tamunya itu saat itu Amanda Manopo. Kemarin barusan itu. Oh, itu kemarin aku. Oh iya. Yang TikTok itu ya. Jadi terakhir kita tampil di situ, tapi yang dewasa kebetulan. Kalau yang anak-anak itu biasanya sih kita pernah joinan sama Robo Kids. Terus pernah International School tuh apa saya lupa namanya, itu kita perform juga untuk menghibur anak-anak gitu sih. Tapi tetap pakai facial gitu kalau menari seperti itu. Kalau untuk latihan rutinnya kita ada latihan rutin juga. Itu setiap hari Minggu. Kalau anak-anak itu jam 9 sampai jam 11. Kalau jam 11 sampai jam 1 itu untuk dewasa. Dan itu gitu. Lokasinya di Kelurahan Klampis Ngasem. Bagi teman-teman yang mau join boleh langsung datang ke Kelurahan Klampis Ngasem ya. Dan ini terbuka untuk umum ya Pak? Betul sekali. Iya Kak. Ini satu lagi. Ini kan berbicara mengenai kegiatan rutin ya. Iya. Ini kan kita lagi di masa pandemi. Betul. Apakah ada perubahan dalam segi SOP-nya untuk anak-anak, bagaimana bisa dijelasin? Mungkin Kak Alvin? Iya, kalau misalkan masuk pandemi ini ya, pandemi itu masuk kalau nggak salah sejak kita setelah merayakan ulang tahun kedua tahun ya. Kedua tahun. Jadi setelah belum sempat saat itu kita. Jadi kita bulan Maret tuh full kegiatan event anniversary kan? Ya, jadi waktu itu
kebetulan di bulan Maret 2020 ya, 2020 itu seharusnya kita untuk perayaan ulang tahun kedua. Tapi karena memang COVID ini masuk ke Indonesia, akhirnya kita nggak jadi merayakan karena memang ada aturan dari pemerintah kan waktu itu. Dan kalau sebelum PPKM hari ini kita tetap latihan rutin seperti biasa, cuman protokolnya tetap kita jalankan seperti bagaimana mestinya, tetap pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, itu tetap. Cuman karena di minggu ini karena memang peraturannya sangat ketat ya, akhirnya terpaksa kita liburkan untuk 2 minggu ini. Ya. Padahal kita ada event ini tanggal 4 Juli kemarin ya Mas. Iya. Kita diundang di Cito, eventnya untuk pengisi acara sih. Kebetulan di sana ada kayak pameran gitu ya Mas ya. Iya betul. Akhirnya kita sudah latihan selama seminggu, terus kita kena ini apa namanya PPKM ini kan. Iya kan mulai tanggal berapa? Tanggal 3 kan kemarin kan? Padahal acaranya tanggal 4. Jadi kita sebelum itu sudah latihan terus setiap hari itu setiap malam itu sama anak-anak. 10 tarian. 10 tarian. 10 tarian. Enggak jadi. Itu rasanya ya gimana Itu ya? anak-anak Itu semua. anak-anak sama dewasa. Gimana ngasih pengertiannya ke anak-anak gitu? Ibarat sakit tapi nggak berjalan. Tuh, akhirnya kalau pengertian itu kita pasarkan ke orang tua ya akhirnya. Iya. Karena kan ibu-ibu mereka yang lebih tahu bagaimana caranya ke anak-anak. Jadi kita share ternyata nggak jadi karena aturan ini dan sebagainya. Ya kalau ibu-ibunya bisa memahami itu kan. Iya. Anak-anaknya itu yang kadang kita juga aduh kasihan ya. Kasihan karena udah terlalu dirasa. Pasti Iya. down mereka kan Iya. langsung itu. Cuma ya kita kasih pengertian. Mereka nanya PPKM itu apa Kak? Ada yang nanya seperti itu. Ya saya jelaskan secara bahasa anak-anak lah ya. PPKM itu nggak boleh keluar malam-malam sayang. Mall ditutup. Saya kasih pengertian yang sederhana. Pengertiannya pagi Kak, gitu jam 9. Untungnya kok nggak ada yang tanya seperti itu dia. Jadi ya seperti itu, kalau kita kasih pengertian yang sederhana aja, terus saya kasih redaksi gitu di grup WA gitu, minta tolong ke wali murid untuk ngasih tahu anak-anak supaya mentalnya tidak down gitu aja. Karena kan sudah latihan rutin, kasihan antusiasnya luar biasa soalnya. Latihan rutin 10 tarian. 10 tarian. 10 tarian, tapi artinya yang dipelajari selama ini ada berapa banyak tarian sih sebenarnya? Selama 3 tahun ini sih sudah banyak ya, karena kita kan punya ini istilahnya kalender kegiatan kan. Jadi selama setahun itu harus 3 tarian selama 1 tahun. Jadi setiap 4 bulan tuh kita ujian, 4 bulan ujian, terus untuk yang semester akhir bulan Desember gitu kita ada perform pakai full dress gitu, kostum. Ujian juga. Boleh tahu nih tariannya apa aja Pak? Tariannya macam-macam, ada tari semut, tari malam songo likur, tari babang wetan, tari banjar kemuning, anak-anak dewasa ini campur ya. Terus ada tari remo, wajib kalau tari remo. Betul sekali. Ya, ini menu wajib nih kalau tari remo. Ada tari jejer jaran dawo, ada tari jaripah. Banyak sih kalau tari-tarian, iya betul. Apakah ini Kak, untuk tarian sendiri apakah dari Kakak sendiri pakem tarian tradisional atau mungkin ada yang tariannya Kakak bikin sendiri? Contohnya kan kalau di Surabaya kan tarian Sparking Surabaya. Oh yes. Betul. Mungkin dari komunitas Kuwung ada tarian semacam itu atau gimana? Kalau untuk tari remo saya tidak berani untuk merubah. Maksudnya dia kan punya pakem sendiri kalau untuk tari remo. Karena memang kalau misalkan bentuknya seperti itu ya jelas seperti itu. Saya pribadi tidak berani merubah. Tapi kalau untuk tari kreasi, kalau seperti sparkling, lenggang Surabaya itu kan tari kreasi. Itu saya masih bisa merubah sesuai kemampuan anak-anak. Jadi kan ketika kita melatih kan kita juga harus tahu kemampuan si penari itu seperti apa. Kita dihadapkan oleh penari profesional atau dihadapkan kepada anak-anak yang belum pernah menari ya, seperti itu. Jadi kalau misal bahannya atau yang kita latih itu belum bisa menari, jadi otomatis tarian itu sedikit agak saya permudah seperti itu. Oke. Dan ketika mengajarkan, apakah memang hanya mengajarkan gerakannya atau sekaligus filosofinya? Jadi ini sejarahnya begini nih, kenapa tarian begini gitu? Ada nggak kalian ngajarin seperti itu? Sebenarnya kita mau menuju ke ranah itu, karena kalau anak-anak mungkin belum sampai ke situ ya Kak, kalau anak-anak ya. Cuma kalau yang dewasa sih kita biasanya sharing untuk diskusi-diskusi kesenian itu tadi. Jadi ketika menarik sih sementara kita masih fokus untuk gerak sama bentuk sementara. Tapi kalau misalkan kita sudah santai, kita sambil makan, sambil minum es gitu, kita kadang ya sambil sharing ngomong kesenian lah gitu, anggap aja ngomong kesenian tapi yang masih ringan gitu, supaya lebih menarik, mereka biar tertarik aja gitu sih.
Tapi biasanya buat Calvin Iya. untuk dalam suatu event nih yang akan diikuti oleh komunitas Kuwung itu masa persiapannya hampir berapa sih kira-kira biasanya? Biasanya kita paling tidak itu 1 bulan lah ya kita ya. 1 bulan. Jauh-jauh hari. Lebih baik justru misalkan ada 2 atau 3 bulan sebelumnya itu malah lebih baik. Karena kan kaitannya dengan nanti kualitasnya anak-anak yang ditampilkan itu kan. Terus sebenarnya walaupun kelihatannya jauh-jauh hari sebulan, kalau latihannya cuma seminggu sekali hari Minggu cuma 4 kali berarti ya latihannya? Atau ada penambahan? Ada tambahan. Ada tambahan jam. Iya. Iya, tambahan jam. Cuma kadang tergantung jobnya juga sih. Kadang sorry kalau misalnya job yang mendadak gitu ya kita otomatis harus mempersiapkannya setiap hari kayak gitu. Misal ada job masuk Hamin seminggu misalkan, ya wes mau nggak mau seminggu full latihan. betul. Iya, betul. Seminggu full latihan. Sampai. Yes. Saya dulu waktu kuliah, saya Iya. kebetulan ikut UKM Iya. tari dan karawitan juga. Itu memang sih Angel kalau untuk belajar satu tarian itu memang capek banget. Itu ibaratnya kita mirip kayak olahraga. Dan Iya. ibaratnya ya kan terus itu kayak kesendirian ini kalau habis latihan tuh pasti kalau mungkin belum terbiasa encok gitu kan. Jarang bisa Iya, betul. Nah gitu. Tapi memang butuh effort banget sih. Iya. Tarian tradisional. Betul, harus mempersiapkan tubuh kita ini. Jadi sebenarnya kalau untuk kepengen jadi seorang penari sendiri, hal basic apa yang harus dikuasain? Paling tidak ada niat lah. Niat ya? Ya, itu paling tidak itu utama itu. Itu yang basic banget. Basic banget, bener-bener. Kadang ada yang pintar menari, tapi kalau misalkan disuruh gerak nggak mau, nggak niat ya sama aja. Tapi memang orang yang memang udah ada bakat nari itu udah kelihatan gak sih? Atau Kelihatan sih. Kelihatan ya? Kelihatan. Cara geraknya atau seperti Betul. Kadang itu anak yang cerdas itu juga kelihatan dari tari gitu. Mungkin kalau bentuknya nggak seberapa ya, tapi dia cepet hafal gitu loh Oh, Kak. kecepatan menghafal gerakan. Kecepatan tuh, oh ini anaknya cerdas kelihatan. Terus kalau secara bentuk, misalkan dia baru masuk sanggar misal. Terus saya lihat bentuknya itu kok Belum lulus gitu ya, Kak? kalau belum, ya ada yang belum lulus ada, tapi ada yang sudah lulus gitu rasanya belum maksimal sih lulusnya, tapi udah kelihatan lah, oh ini bagus nih kalau misal dibina terus nih jadi nih, itu kelihatan sih. Kalau kayak kita betulnya jadi nggak Pak? Nanti kita Jadi coba. apa ya ini ya? Yang penting kan modal awalnya tadi. Niat, Iya. mau niat ada usaha, udah itu jalan lah. Itu yang penting. Iya. Oke. Terus buat Kak Fitri. Mm-mm. Ini kan Kak Fitri kan udah melalang buana ya di dunia pertarian Amin. tradisional ya. Kalau aku minta kalau selama Kak Fitri menari ini ada nggak tarian yang menurut Kak Fitri itu paling sulit yang harus ibaratnya apa ya, entah itu dari pakemnya atau dari filosofinya, Menguras yang pikiran paling ya? menguras pikiran. Ada nggak gitu? Ada. Aku itu nggak terlalu peka sama musik Bali, Mas. Oh. Jadi di kampus itu ada materi tari Bali kan. Itu aku bener-bener istilahnya apa kalau dalam bahasa Jawa ngoyo ya. Jadi aku bener-bener usaha banget untuk di tari Bali itu. Istilahnya aku tinggi loh, budek musiknya. Jadi kayak tuli gitu loh, denger musiknya kayak sama semua gitu rasanya. Jadi mempelajarinya itu bener-bener ekstra. Akhirnya solusinya gimana? Solusinya latihan terus. Latihan terus, maksudnya ya kalau misal ketika ada kuliah atau ada kegiatan apa gitu, kalau ada jam kosong gitu pokoknya buat latihan lah. Lama-lama ya bisa sih, berarti kan ya itu tadi lah, ada kemauan, ada usaha, pasti bisa. Benar-benar. Walaupun sulit. Dan sejauh ini tantangan terbesarnya ketika ngajar nari tradisional baik ke anak-anak maupun ke orang dewasa apa? Mungkin Calvin. Nah, kalau misalkan ngajar kan, saya kan nggak ngajar nari, sebenarnya. Cuman berdasarkan apa yang saya amati kan, kalau anak-anak itu mungkin membangun moodnya ya kayak ini ya, membangun mood anak-anak. Kalau misalkan yang dewasa, kita harus menyesuaikan dengan ego mereka. Karena kan dewasa kan mereka sudah punya kemauannya masing-masing, dan mereka menari pun tujuannya kadang hanya untuk rekreasi aja gitu, untuk refreshing setiap hari Minggu gitu kan. Kadang mungkin kesulitannya di situ, karena yang dewasa mayoritas yang misalkan sudah tahu teknis-teknisnya, seandainya diajari mungkin kadang ada ngel-ngel sidik gitu kadang. Pas kan dewasa gitu. Ini Ya. berdasarkan pengalaman seperti ini kan. Berdasarkan yang saya amati loh ya, karena saya kan nggak bisa nari gitu kan, karena tapi setiap ada latihan kan saya selalu di Mengamati. lokasi. Jadi ngeyel gitu ya. Ada gitu kadang ada. Ada ya? Ya wajar lah, karena memang mereka sudah punya landasan terlebih dahulu sebelumnya. Oh, oke. Gitu. Tapi lebih mudah memang mengajar anak-anak atau orang dewasa sebenarnya. Ya itu tadi kalau plus minus sih ya. Plus minus sih. Plus minus. Iya. Kalau anak-anak kan kita harus ini lihat situasinya juga.
kita juga harus tahu moodnya anak-anak bagaimana, kita harus bangun suasana kan kayak gitu. Kalau misal kita ayo menari kayak gitu kan nanti kan mereka kan juga bad mood gitu kan. Makanya kalau bangun suasana itu harus dengan penuh ceria, suaranya keras kayak gitulah, paling Apalagi tidak itu seperti itu. Kalau misalkan anak dewasa lagi dewasa itu kan kadang misalkan ada target 1 minggu tapi mereka kerja datangnya telat-telat, jadi kan kita harus ini kan Memaklumi hal itu. gitu. Kayak gitu. Ya kesulitannya seperti itu sih sebetulnya. Oke, oh iya, buat Kak Fitri, ini kan berbicara tarian tradisional kan kita nggak lepas dari yang namanya ini ya, pasti make up ya. Betul. Make up kan ini untuk membangun jiwa dan suasana komunitas kita. Kira-kira di komunitas kumpul ini juga diajarkan nggak teknik make up diri sesuai dengan tarian yang akan dihadirkan? Iya, kita mengajari yang dewasa terutama. Sama ada ini, kita kemarin ada program apa namanya, orang tua itu bukan membantu sih, lebih seperti workshop seperti itu, workshop make up dan rias. Jadi orang tua make upin anaknya masing-masing, ibunya terutama, di make up cantik sih, soft. Jadi nanti kalau misalkan ada lomba-lomba gitu, wali murid tuh paling tidak itu tidak perlu membutuhkan kayak MUA seperti itu loh. Jadi bisa hemat biaya, paling tidak mereka juga bisa make upin anak-anaknya ya toh. Kalau yang dewasa sih kita ajari detailnya. Jadi cara membuat alis bagaimana, eyeshadow itu bagaimana, kalau sudut itu bagaimana. Terus kan kalau make up panggung kan lebih ke ini dah, apa namanya, tebel. Foundationnya tebel, apa-apanya tebel semua lah. Jadi perbedaan signifikannya antara make up untuk tari tradisional dan make up biasa sebenarnya lebih ke yang mananya? Kalau make up Alisnya tradis- atau apanya gitu? Semuanya sih kak. Semuanya Jadi begitu? blush on pun juga tebel. Lebih-lebih ke ketebalannya. Ketebalan supaya ini kan. Pemilihan warna atau begini? Kalau pemilihan warna sih rata-rata ya warna-warna yang ngejreng betul. Tapi hitam juga ada, hitam merah. Untuk tari demo biasanya kan hitam merah, biru kan biasanya kan. Itu juga ada, lebih ke ketebalan juga sih supaya biar lebih cereng, lebih apa ya? Make up karakter lah Ini istilahnya. memang untuk di panggung ya, jadi memang harus kelihatan lebih Betul. nampol gitu ya. Iya. Terus untuk kostumnya sendiri nih ya, kita kan sekarang udah lihat nih ada ini apa sih kak? Itu namanya gongseng. Gongseng. Terus Iya. ini? Kalau itu namanya sampur. Pakainya di mana? Di leher boleh. Khusus kakaknya ya tapi. Oke, nanti ya, Skippy People kita akan peragakan. Boleh. Kita diajarin sedikit-sedikit nih sama kakak-kakaknya tentang. Nanti kita mau peragakan tarian apa sih kak abis ini? Boleh sih, tari remo juga bisa. Tari remo Kalau ya? gongseng untuk tari remo, Yang paling selain susah yang mana nih? Aku pengennya yang susah. oh, yang susah ya. Dia sukanya tadi yang kuda lumping. Jadi kudanya. Ini yang gue nanya. Jadi kudanya. Jadi kudanya. Dia jadi kuda tuh sukanya dibentuki. Sayangnya nggak bawa kuda lumping loh sayangnya ini. Boleh nanti kita pelajari bersama ya. Tapi ngomong nih buat Skippy People semuanya yang kepengen gabung, kan tadi kakak bilang memang gak harus bisa nari dulu untuk bisa Betul. gabung di sini, dan memang dari berbagai macam karakter. Gimana caranya mereka kalau mau gabung ke dalam kuwung ini? Ya, buat teman-teman semuanya, kalau mau gabung caranya gampang sekali. Bisa langsung datang ke Kelurahan Klambes Ngasem. Nanti di sana ada admin, bagian admin namanya Kak Hendra. Halo Kak Hendra. Nanti sampai ke kelurahan langsung ketemu sama Kak Hendra, mengisi formulir pendaftaran, murah sekali, ya. Terus setelah mengisi formulir pendaftaran, kalau sudah membawa selendang, membawa gongseng, boleh langsung ikut menari bersama. Jadi tidak usah ribet-ribet. Datang ke kelurahan langsung bisa ikut menari. Gak Oke? harus bisa nari dulu ya kak? Betul, nanti kita bisa belajar bersama. Pokoknya buat teman-teman di rumah intinya satu, niat. Betul sekali. Niat. Yang penting niat. Dan nggak boleh malu terutama. Nggak kerasa ya Jel ya, kita ini ngobrol-ngobrol enak-enak habis itu tapi dibatasi sama durasi. Padahal aku masih pengen ngobrol lebih panjang lagi sama Kak Abi dan Kak Fitri, tapi tambah daya ya, Bener. waktu membatasi kita. Iya, Oke. makanya itu terakhir nih, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu tentang komunitas kuwung dan informasi lebih detail, bisa lihat di Instagramnya atau di sosial Boleh media? di Instagram boleh. Misalkan Komunitas Bisa kuwung. disebutin, Iya. Komunitas kuwung itu Betul. Instagramnya Ya. ada atau di. mungkin ada di bawah. Yes. Oke, kalau gitu. Oke, Skippy, nggak terasa nih kita tadi ngobrol panjang lebar ya mengenai tarian tradisional dan juga komunitas kuwung, bagaimana caranya melatih anak-anak untuk bisa menari dan tentunya yang paling penting melestarikan kebudayaan kita ya. Nah, karena kalau nggak kita siapa lagi yang Iya, bisa siapa lagi? melestarikan? Oke, pemirsa Sahabat TV, sampai jumpa dengan kesempatan dan tetap saksikan Skippy Podcast di Sahabat TV dan jangan lupa buat like, subscribe,
dan juga share ke semua teman-teman yang kalian punya. Oke. Saya Angel. Saya Usti. Kami pamit undur diri. Salam sehat untuk keluarga Indonesia. Sampai jumpa. Oke kakak-kakak kita mulai ya. Kita mainnya tadi kamu boleh ya kak ya. Jadi ini ada dua properti namanya tuh sampul. Nah ini namanya sampul. Kalau yang dipakai kak Angel itu ya itu namanya adalah gongseng. Yes. Untuk langkah awal sekarang saya mau ngasih tahu teknik dasarnya dulu. Nah ini buka kaki dulu kakaknya nggak bisa buka ya. Sedikit aja kan nggak apa-apa kan. Iya. Nah kuda menari ini namanya adalah panjat ya. Jadi kalau di istilah kan namanya kuda tuh. Kalau di seni tradisi itu namanya adalah panjat. Jadi